Halo bro, ketemu lagi dengan Mimin di berita update terkini MotoGP. Seminggu yang lalu, Yamaha dengan mesin inline 4 mencatatkan lap tercepat sepanjang sejarah MotoGP di sirkuit Jerez. Ironisnya, hanya 2 minggu sebelumnya, Yamaha sedang melakukan uji coba mesin V4 baru mereka di Valencia. Informasi terbaru tentang proyek V4 Yamaha datang dari Augusto Fernandez, pembalap yang sempat menjajal mesin V4 di Valencia dan malah kembali menggunakan mesin inline 4 di Jerez. Dan kenapa Yamaha justru menyiapkan 2 motor berbeda sekaligus untuk 2025? Ada apa sebenarnya di balik strategi baru ini? Lalu apa yang membuat Fabio Quartararo dilema? Yuk kita bahas. Sebelum kita membahas Fabio Quartararo, ada hal yang perlu dipertanyakan. Kenapa Augusto Fernandez tidak menggunakan mesin V4 di Jerez? Jawabannya sederhana. Mesin V4 Yamaha belum siap untuk kompetisi. Meskipun mesin tersebut sudah dibangun dan diuji di dyno untuk mengukur kinerja mesin motor, perbedaan struktur antara mesin V4 dan inline 4 membuat Yamaha harus membangun ulang motor dari nol. Yang dicoba Fernandez di Valencia hanyalah motor prototype dengan menggunakan sasis sementara, cukup untuk menguji performa mesin di lintasan. Jadi bukan motor sesungguhnya. Bahkan jika digunakan sebagai wildcard, performanya bisa sangat tertinggal dan tidak relevan dengan motor balap final nantinya. Keberhasilan Quartararo di Jerez dengan mencetak lap tercepat dan naik podium menunjukkan bahwa M1 inline 4 masih bisa bersaing, setidaknya di beberapa sirkuit. Namun perlu dicatat bahwa Quartararo punya sejarah cemerlang di Jerez, sehingga hasil tersebut mungkin lebih mencerminkan kemampuannya sebagai pembalap ketimbang performa umum motor M1. Quartararo sendiri sudah mengeluhkan selama 2 musim terakhir bahwa motor inline 4 miliknya tidak mampu bersaing di lintasan lurus melawan mesin V4 lainnya seperti Ducati dan KTM. Yamaha, terutama Quartararo, kini menghadapi dilema besar. Apakah terus mengembangkan inline 4 yang mulai menunjukkan hasil atau fokus ke proyek V4 yang mungkin lebih sesuai dengan regulasi masa depan? Quartararo yang belum pernah mengendarai V4 dalam karir MotoGP-nya tentu butuh waktu untuk beradaptasi. Jika V4 tidak siap pada akhir 2025, sangat mungkin dia tetap memilih bertahan dengan M1 hingga 2026. Namun, jika Yamaha bisa membawa prototipe V4 yang matang untuk diuji dalam waktu dekat dan Quartararo terkesan dengan performanya, maka kemungkinan besar Quartararo akan menggunakan mesin V4. Yamaha kini sedang menjalankan 2 proyek besar secara bersamaan, mengembangkan V4 dan menyempurnakan mesin inline 4. Kedua proyek ini tentunya memakan biaya besar. Padahal, regulasi MotoGP akan berubah total pada tahun 2027, termasuk pengenalan mesin 850cc. Artinya, Yamaha mungkin harus menjalankan proyek mesin V4 1000cc dan 850cc dalam waktu bersamaan. Yamaha menyatakan bahwa mesin V4 hanya akan digunakan secara resmi jika terbukti lebih cepat dari mesin inline 4 saat ini. Namun, dari komentar para pembalap seperti Augusto Fernandez dan Fabio Quartararo, terlihat bahwa mereka cukup yakin V4 adalah masa depan Yamaha. Fernandez secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap proyek V4, sedangkan Quartararo lebih berhati-hati. Meski Quartararo sendirilah yang menjadi pendorong utama untuk pengembangan mesin ini, karena kekurangan tenaga inline 4 di lintasan lurus. Ada keyakinan di pedok bahwa mesin inline 4 akan sulit bertahan, apalagi setelah aturan baru 850cc diberlakukan pada tahun 2027. Motor akan lebih kecil dan aerodinamika akan menjadi faktor penentu. Mesin V4 yang lebih ramping secara fisik memberikan ruang lebih untuk komponen aero seperti sayap yang dapat meningkatkan performa keseluruhan. Meski begitu, ada juga pendapat bahwa inline 4 belum habis. Contohnya, Suzuki sempat memiliki motor tercepat sebelum keluar dari MotoGP. Motor tersebut juga menggunakan mesin inline 4. Bahkan Yamaha membawa mesin inline 4 baru ke tes pasca balapan Jerez.
yang kabarnya lebih cepat dari sebelumnya. Hingga kini belum ada jadwal pasti kapan Yamaha akan menurunkan motor dengan mesin V4 dalam kompetisi resmi. Ada guyonan di paddock bahwa Fernandez akan kembali mengendarai motor V4 saat balapan di kandang Yamaha di Motegi pada Oktober. Tapi hal ini masih sangat spekulatif dan tergantung perkembangan proyek. Sementara itu, Yamaha juga masih berusaha menyempurnakan sasis baru untuk mesin V4. Dan di saat yang sama, mereka juga mulai melihat hasil positif dari motor inline 4 saat ini, yang justru bisa menyedot fokus dan sumber daya dari proyek V4. Sebagai seorang penonton MotoGP, saya melihat langkah Yamaha yang menguji motor bermesin V4 sebagai sebuah sinyal serius tentang perubahan arah filosofi balap mereka. Setelah bertahun-tahun bertahan dengan konfigurasi inline 4 yang terbukti mulai tertinggal dari segi performa, terutama dalam hal top speed dan akselerasi pada saat keluar tikungan. Yamaha akhirnya membuka diri terhadap pendekatan yang lebih agresif dan modern. Namun, fakta bahwa motor V4 ini belum siap untuk balapan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Yamaha masih berada dalam fase eksplorasi dan validasi teknologi, bukan revolusi instan. Mereka sadar mengganti platform mesin bukan perkara mudah. Ini menyangkut segalanya, dari karakteristik power delivery, manajemen suhu, hingga perilaku sasis dan elektronik yang semuanya harus disesuaikan ulang. Kehadiran dua motor dengan basis berbeda untuk musim 2025, yaitu versi evolusi dari M1 dan prototipe awal V4, menunjukkan Yamaha tengah menjalankan strategi uji medan tempur, membawa dua filosofi teknis sekaligus kelintasan, untuk melihat mana yang lebih menjanjikan secara data dan feedback pembalap. Saya juga menilai bahwa kerjasama dengan insinyur ex Ducati seperti Max Bartolini dan Luca Marmorini mulai menunjukkan dampaknya. Mereka tahu apa yang membuat Desmosedici begitu ditakuti, dan kini mencoba mentransfer filosofi tersebut ke Yamaha tanpa kehilangan karakteristik khas mereka. Kesimpulannya, ini adalah momen kritis bagi Yamaha. Jika langkah transisi ini berhasil, kita bisa melihat kebangkitan mereka dalam 1-2 musim ke depan. Tapi jika salah strategi, Yamaha beresiko kehilangan lebih banyak daya saing, dan bahkan pembalap bintang seperti Fabio Quartararo bisa kembali mempertanyakan masa depannya di tim ini. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar.